7 tahun ketiga berarti umur 15 sampai dia menikah dan seterusnya. Apa kata Ali? Jadikan dia sahabat kita. Sahabat, diajak ngobrol, anak bunda udah siap nikah belum? Gimana kuliahnya? Kira-kira kita kalau ngecat rumah warnanya apa? Dia seneng banget kalau kita hargai. Dia seneng banget kalau kita jadikan dia seperti sahabat kita. Mak, makan yuk nak yuk gitu. Nah anterin mak itu yuk kita gitu. Yang enak kita liburan kemana nih gitu. Itu seneng gitu. Kadang-kadang perlu komunikasi. Ibu kan anaknya sedikit ya. Kalau anak saya kan banyak. Perlu komunikasi dengan satu anak. Misalnya anak pertama mau nikah, kita ajak tuh berdua, kita jalan-jalan berdua sama dia. Anak ketiga begitu seterusnya. Jadi walaupun mereka sudah menikah, nih cium pipi itu nggak berhenti, tetap nunggu. Jadi mereka udah nyodorin pipinya. Kalau datang assalamualaikum umi, langsung pipinya disodorin gitu. Buat dia ciuman istrinya sama ciuman ibunya berbeda. Jangan pernah menganggap bahwa udahlah anak udah nikah selesai. Enggak. Ibu kalau kita punya orang tua jangan berpikir bahwa kalau kita sudah menikah terus selesai urusan. Enggak. Orang tua masih memikirkan terus apakah dia bahagia atau tidak, nanti dia bagaimana. Itu orang tua tuh capek. Capeknya kapan? Ini di usia ini nih, usia 7 tahun ketiga. Jadi 7 tahun pertama capek di badan, 7 tahun kedua capek di hati, 7 tahun berikutnya tuh capek di pikiran. Diturunkan ke ayat berikutnya, At-Taghabun ayat 15. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Coba. Kalau tadi musuh, kalau yang kedua kalimatnya fitnah, wallahu indahu ajrun 'azim. Nah ini ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Gitu ya. Dibilangnya cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ibu bisa bedakan. Kalau yang pertama pasangan dan anak sebagai musuh. Karena kita terkadang tidak sependapat. Isi kepala kita dengan isi kepala mereka berbeda. Tapi kalau untuk harta dan anak-anak apa? Ujian. Kok beda? Karena bangun tidur, mau tidur, kepala kita isinya apa? Kalau nggak harta, anak. Besok anak-anak sarapan apa ya, gitu kan? Besok kerja gimana ya? Itu di kepala kita isinya ini. Itu yang dimaksudkan fitnah, ujian tuh itu. Harta ujian, yang ada uang ujian, yang nggak ada uang juga ujian. Memang paling enak ya, paling enak itu bangun tidur itu syukur yang kita dahulukan. Kalau sudah hati kita diisi sama syukur, kondisi apapun tuh kita udah bersyukur. PR-nya apa? Setiap hari mata kita harus sibuk mencari nikmat Allah. Kalau belum bilang alhamdulillah, cari terus. Misalnya kita buka hordeng, alhamdulillah pohon kita berbunga, alhamdulillah. Ini belum keluar, alhamdulillah. Mungkin di mobil kita, di kendaraan kita, mungkin di anak-anak kita, mungkin di pasangan kita. Sebelum mengeluarkan ucapan alhamdulillah, jangan berhenti mencari mata kita. Boleh jadi kita ke kamar mandi mendapatkan nikmat itu. Mau ke kamar mandi bangun tidur ya, masya Allah, sendi kita bisa digerakkan. Berapa banyak teman-teman kita yang bangun tidur stroke, tidak bisa menggerakkan sendinya. Kalau sudah diawali dengan rasa syukur, ujian itu akan memang gitu. Kan memang dunia ini tempat ujian. Kalau tempat cucian namanya laundry. Jadi ada apa ya? Hari-hari itu gitu. Kalau enggak, ini fitnahnya akan besar sekali. Harta, gitu kan? Anak, kita stres. Memang dambaan para istri itu punya suami 3T, takwa, tampan, tajir, pengennya. Tapi kan ada yang diuji juga lewat tadi kan, lewat harta, lewat anak-anak gitu ya. Dikasih suami 3T juga, tua, tulalit, tertindas gitu kan. Ujian kan gitu. Tapi karena kita tahu ayat ini pahalanya besar, ada energi ibu.
nyambut anak-anak ada energi, menservis suami ada energi.